Yudis, tinggal di mana? Oke, saya Yudis, tinggal di Banjargal ya, Banjargal Pride. Besar di Singaraja. Oke, pekerjaan saat ini ya musisi. Itu aja sih. Untuk tampil ya, oke, untuk tampil saya pernah tampil di berbagai acara ya. Kayak misalkan festival-festival saya pernah tampil. Terus untuk saat ini saya stay di Denpasar. Kebetulan saya main di musisi cafe juga di Denpasar. Oke. Sering tampil sih. Di C2 Cimaran saya main kayak di mungkin sebelum berangkat ke Denpasar ya di Singaraja sih sering tampil di kafe-kafe. Oke lah, musisi kafe lah. Kayak ibaratkan tuh pengamen lah, pengamen yang rapi. Oke, kita rapi, bukan yang ngamen yang di lampu merah, bukan. Kalau itu manusia silver ya. Nah, ini sebenarnya jual skill, bukan ngamen. Iya. Bukan minta-minta. Ini Ya, skill. yes. Terus ngomongin tentang musik, mulai tertarik dengan musik itu sejak kapan? Musik, tertarik dengan musik. Ya, misalkan di musik nih. Oke, musik tuh saya SD nih ya. Ini flashback nih, flashback dari ketika saya SD itu sebenarnya awal saya tertarik ke musik tuh saya tuh berangkat dari gamelan sih, gamelan tradisional. Itu SD kalau nggak salah kelas 5 SD deh. Itu saya belajar tempo dari sana dulu, kayak belajar gamelan tradisional. Jadi ketika SMP saya mulai tertarik dengan gitar. Itu sih. Kalau berangkatnya dari musik nih, ya mulainya dari SD tuh, berangkat dari gamelan tradisional. Saya cinta banget sama tradisi Bali itu, kayak udah mendarah daging banget gitu. Teman saya Dede itu, ada Dede sih dari banyak paketan, dia mengenalkan saya kayak dari awal saya belajar dari kecil tuh kayak oh dia sih kayak gila sih. Ini tarik dari musik tradisional. Iya. Sekarang akhirnya bermain di Musik modern. Ya. Itu lompatannya gimana tuh bisa terjadi loh? Artinya lompatan tuh kayak misalkan nih, kenapa kok bisa tertarik sama musik modern? Itu awalnya saya belajar musik tradisional kan. Kalau saya ya bukan berarti menyepelekan tradisi. Saya cinta banget sama tradisi karena saya mengakui saya berangkat dari tradisi nih untuk menuju ke musik modern. Jujur saya berangkat dari tradisi, meskipun saya di tradisi itu nggak banyak tahu lah soal tradisi atau gamelan-gamelan tersebut. Saya tradisi itu kayak sebatas untuk, kalau bahasa Balinya tuh kayak ngayah di pura lah, gamelan untuk ngayah di pura lah, kayak gitu. Tapi akhirnya pengalaman kepekaan terhadap bunyi suara Iya. itu kan berawal dari sana. Jadi kepekaan telinga saya untuk dari segi harmoni nih. Iya. Melodi itu kan harmoni kan, tercipta dari harmoni kan. Itu tertariknya karena mungkin basicnya dari gamelan itu. Jadi tertarik untuk belajar melodi yang sesungguhnya, kayak ya gitar. Kenapa saya milih gitar ya karena menurut saya gitar tuh kayak fleksibel. Semua orang tahu gitar, semua orang suka gitar, dan di dalamnya pun isinya ada banyak tuh. Kalau kita bedah gitu loh, ada tradisi juga di sana. Makanya sering saya kayak ikut kolaborasi antara tradisi dan modern gitu. Saya seneng tradisi itu the best sih. Ini kan dari tradisi. Iya, berangkat dari tradisi lah. Proses belajar dulu di sana. Iya, belajar tempo, progresif, nada yang indah, harmoni lah. Semua itu dari tradisi sih. Sehingga menuju ke gitar tuh kayak saya tuh udah ada bayangan nih dari nada yang saya kenal dari SD nih, SD kelas 5 kalau nggak salah. Saya belajar tradisi itu. Jadi di otak saya tuh udah membekas ada nada ini nih, indah banget nih. Sehingga masuklah ke gitar. Gitu sih.
aku nyaman di genre ini. Mungkin awalnya tuh genre apa yang kau pelajari? Iya. Sampai akhirnya kau bisa menguasai sekian genre sampai Oke. Menguasai genre. Oke, dari awal nih sebelum saya bahas untuk ke all genre nih kan. Iya. Kalau genre awal udah pasti blues. Karena blues tuh genre yang anggapan blues dasar bermusik nih. Kalau dalam segi melodi. Kalau menurut saya blues itu dasar bermusik. Jadi semua musik tuh pasti ada bluesnya. Blues itu selalu ada dia. Karena itu dasar bermusik menurut saya ya, kalau melodi. Jadi ketertarikan itu karena dari blues sih. Saya berangkat dari blues karena Tapi sempat coba-coba banyak genre juga. ya itu kenapa saya coba banyak genre. Karena tuntutannya kalau dari segi industri nih. Kita bicara industri kan. Saya kan musisi kafe nih. Anggapan saya main reguler nih. Jadi saya harus belajar banyak genre nih untuk memenuhi kebutuhan dari pengunjung, pelanggan kafe tersebut. Iya. Nah, dulu beli US dulu. Ya dulu. Oke. Itu kan sebelum saya mengenal musisi kafe, saya seneng banget sama musisi Bali. Sangat seneng dan saya ngefans banget Bali karena kenapa kayak gitu? Karena dari kecil saya memang mendengar musik Bali sih. Kayak contohnya Lolot, rock alternatif banget saya dulu. Jadi lagu Lolot kayak membekas banget gitu dan sebagainya. Dari sana saya mendapatkan lick yang untuk saya belajar untuk musisi improvisasi lah. Improvisasi gitar, melodi. Jadi banyak saya belajar melodi gitar dari lagu. Gitu. Setelah saya terjun ke dunia musik kafe nih, kan kafe kayak reguler gitu, musisi cover lah, musisi cover tuh, misalkan nih, lick tersebut tuh saya dapat dari ya semua jenis musik sih. Kalau musik yang dari awal saya pelajari, musik yang dari awal saya senangi, musik yang dari awal saya cintai, ya blues. Kenapa blues? Karena blues itu adalah dasar kita bermusik. Semua musik pasti ada pentatonik. Dangdut pun ada pentatonik, jazz pun ada pentatonik, pop pun pentatonik, dan sebagainya. Pentatonik itu selalu masuk. Kalau menurut saya ya, itu. Boleh sebutin 3 musisi favorit. yang menginspirasi kau sakit. Oke, referensi musisi nih. Si Bali dulu. Bali. Ya, Kalau Bali dulu lah. Bali dulu. Bali itu saya nggak jauh-jauh dari kelahiran saya Buleleng. Saya ngefans banget sama musisi-musisi Buleleng, terutama gitaris-gitarisnya kayak misalkan Bli Sugi yang udah mau kayak ibaratkan udah internasional lah. Saya ngefans banget dari saya SMP tuh. SMP saya dengar beliau main di sini-sini, wah ngefans banget saya. Sampai sekarang pun itu kalau lokal ya. Indonesia mungkin kayak Andra the best sih. Tovati, Dewa Bujana, saya suka semua. Eros Chandra termasuk. Mateus A1 kalau internasional nih. Referensi yang saya sering dengar nih. Mateus A1 sih karena beliau tuh menginspirasi banyak gitaris seluruh dunia. Menciptakan hal baru, inovasi baru tentang gitar, menciptakan karakter. Karena menurut saya di musik tuh bukan cuma tentang skill tapi karakter. Harus punya karakter sendiri. Itu musik. Kalau cuma meniru, menurut saya gampang sih. Meniru itu hal yang sangat gampang. Kita bicara karakter. Musik itu karakter. Kenapa saya ngefans sama Mateus A1? Karena dia menciptakan karakter sendiri. Itu. Saya itu musisi. Kalau musisi itu ya, kalau menurut saya, dari segi menurut saya nih, musisi entah itu musisi kafe atau musisi apapun itu, yang jelas musisi nih dalam garis besar musisi. Musisi itu identik dengan harus punya karya. Karena bicara musisi ada karya dong. Musisi karya. Kalau menurut saya, ya saya pernah bikin karya. Ada sih rilis di YouTube. Dan itu ya sebagai penghargaan saya sebagai musisi sih. Karena kalau saya bilang musisi itu ya tentang karya, bukan tentang meniru.
Ada dong, udah pasti itu. Kayak apa nih, boleh mas spill? Kalau karya sih nanti aja lah ya, nanti ya, kita bicara nanti ya kalau Ya, karya. maksudnya terkait band atau instrumental. Instrumental sih, kalau saya tuh musisi yang lebih ke solo gitar sih. Nah, Iya, karena band tuh ya kita tahu lah, band tuh saat ini kayak ada nggak harapan untuk teman-teman musisi di Buleleng tuh tadi harus atau apa minusnya yang ada di Bali Utara? oke, itu pertanyaan yang susah untuk saya jawab semua. Harus dijawab dia. Dia jawab. Dia 1 menit aja dah. Ini jawabannya menurut saya aja. Maksudnya harapannya lah pada musisi Buleleng Bali Utara ini harus kayak gimana? Berarti tentang musisi Buleleng nih. Nah, ya. Buleleng tuh menurut saya ya, musisi yang gelar musisi nih. Buleleng tuh gudangnya para musisi Bali, bahkan Indonesia. Kalau menurut saya. Jadi untuk pesan saya nih ya, kalau menurut saya nih, untuk musisi Buleleng itu semua, bukan mengajarkan, bukan atau gimana, keluarlah dari kandang. Nanti selama ini di dalam kandang itu. Iya banyak juga sih yang udah termasuk musisi senior saya semua udah pada hebat sih. Kayak mereka udah berani untuk di luar udah keren. Kalau itu sih. Jadi harapan saya untuk musisi-musisi yang Buleleng nih khususnya, karena menurut saya Buleleng tuh untuk di dunia musisi nih hebat dari yang terhebat. Saya akui itu. Iya. Di musisi itu simpel kalau menurut saya, dunia musik nih. Jadi bukan cuman bahas soal skill. Yang pertama tuh attitude sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya soal musik nih, soal musisi, oke, teman saya agak sedikit wow dia karena terpukau kan. Gak apa-apa. Saya bahas soal musisi kan. Musisi hebat di dalam pikiran saya, menurut saya, musisi hebat tuh ketika mereka manggung tuh ada teman yang salah, mereka tidak marah di atas panggung, itu musisi hebat. Bukan bicara skill, bicara attitude. Karena ketika kita marah pada saat di atas panggung nih, mood semua akan hilang. Dan ya termasuk kita pun nggak akan enak main dong, karena satu band. Jadi musisi hebat menurut saya, ketika temannya salah di atas panggung, dia tidak marah. Itu musisi hebat yang sesungguhnya. Yes dong. Sorry sih, bukan menyinggung musisi-musisi yang marah di atas panggung, bukan menyinggung mereka.